Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian lanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syawal, ya. Bulan yang nak nikah, rajulah nikah, ya. Sunnahnya di bulan Syawal. Nambah istri, rajulah, ya. Jadi sunnahnya nambah istri. Sunnah juga itu nambah istri. Ya, nambah sunnah nikah di bulan Syawal, sunnah. Ya, semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, kalau seandainya dia menjalankan nikah di bulan Syawal dengan niat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, kemudian plus di bulan Syawal, maka pahalanya itu double, ya, seperti itu. Berapa pahalanya, Ustaz? Ya, tidak diketahui berapa, ya, karena tidak pernah disebutkan pahalanya ketika nikah di bulan Syawal. Ya, itu saja pembukaan bulan Syawal. Oh ya, jangan lupa ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh puasanya betul-betul, boleh di selang-seling juga boleh, asalkan di bulan Syawal. Nah, memang nanti ada pendapat salah satu imam, ya, Imam Malik pertama, beliau mengatakan puasa Syawal itu hukumnya makruh, tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Nah, itu memang ada salah satu pendapat saja dari Imam Malik rahimahullah taala. Dengan alasannya masing-masing, ya, seperti itu. Nah, kita masuk yang ke surat yang baru tentang tafsir surat Al-Balad. Surat Al-Balad, surat pendek. Jadi Pak, surat pendek itu, kalau menurut Ibnu Katsir, itu surat pendek itu ada levelnya lagi. Ada yang pendeknya panjang, ada yang pendek sedang, ada pendeknya pendek nian. Kalau pendeknya panjang, itu dari surat Qaf sampai surat apa? Al-Mursalat. Jadi surat Qaf itu juz 26 sampai ke surat Al-Mursalat, akhir dari juz 29. Ada pendeknya level sedang, dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Ada pendeknya, levelnya pendek nian, dari surat Duha sampai An-Nas. Jadi memang surat Qaf dari juz 26 sampai juz 30 itu pendek kalau sebenarnya level suratnya, seperti itu, pendek, ya. Kalau yang panjang-panjang itu selevel dengan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, kemudian Yusuf, Yunus, itu levelnya panjang, seperti itu. Nah, ini surah Al-Balad, surah pendek yang mungkin beberapa orang sudah hafal. Kita bacakan, la bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Bersumpah dengan apa? Ini kota. Jadi balad itu artinya kota. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sesuatu itu pasti penting. Apa itu yang penting di sini? Al-Balad, yaitu kota Mekkah. Makkah, ya. Jadi Mekkah itu, Pak, salah satu kota haram. Kota haram di dunia itu ada dua juga, Mekkah dan Madinah. Makanya disebut Haramain. Haramain itu artinya dua kota haram, Mekkah dan Madinah. Tapi khusus Mekkah ini yang mulianya. Jadi level pertama itu yang paling mulia itu Mekkah, level kedua Madinah. Di Mekkah itu daun-daun tidak boleh dipetik sembarangan. Burung-burung tidak boleh diburu, ditembak, tidak boleh di kota Mekkah. Makanya kalau kita itu haji atau umroh itu, ya, burung-burung banyak di situ. Ya, burung-burung banyak berkeliaran. Dibiarkan saja karena tidak boleh diganggu di kota Mekkah itu. Ya, daun tidak boleh sembarangan dipetik. Tidak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh ada peperangan, tidak boleh. Kalau Nabi itu tidak pernah perang di kota Mekkah kecuali satu momen, yaitu Fathu Mekkah. Apa momen itu? Perebutan kembali kota Mekkah. Itu satu momen saja seumur hidup Nabi SAW. Sisanya tidak pernah perang di kota Mekkah. Ya, tidak pernah. Saking ada larangannya, saking sucinya ini kota. Ya, saking sucinya ini kota. Makanya Mekkah itu, ya, kenapa saking sucinya banyak keutamaan-keutamaan di kota Mekkah. Ada Masjidil Haram di mana orang berjamaah sholat di situ, pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, bukan Masjid Agung ini. Karena ada orang yang berkeyakinan nak sholat Jumat di Masjid Agung ini, katanya pahalanya lebih besar. Tidak baca, ya, baca. Bukan Masjidil Haram, ya. Bukan Masjid Nabawi,
bukan Masjid Aqsa. Masjid Agung sama bae nak di Al-Qur'an sama, di Masjid Agung sama. Ya. Sama ya, nak di An-Nur itu sama ya. Nah, iya. Jadi jangan nak ke Masjid Agung ya. Pahalanya sama ya. Yang membedakan itu adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu setiap langkah orang ke masjid itu ya digugurkan dosa-dosanya setiap langkah. Lantas Ustaz, kalau kami yang pakai motor gimana? Iya, kalau orang yang pakai motor, nanti motor itu akan bersaksi menjadi amal kita di akhirat. Motor kamu dipakai untuk apa? Untuk ke masjid, untuk ke pasar, untuk ke dakwah misalnya, untuk ke kantor. Jadi motor itu adalah sebagai bukti kita terhadap ketaatan kepada Allah. Maka jangan risau, jangan apa istilahnya itu. Berarti aku pakai motor ini dapat pahala. Dapat. Harta itu dipakai untuk ketaatan. Seperti itu. Jadi jangan kecil hati, dapat pahala tulang sih. Jalan kaki dapat menggugurkan dosa. Seperti itu. Mobil pun sama ya. Ada orang yang jauh datang ke masjid naik mobil ya. Tetap dia menjadi saksi nanti ya, bahwasanya harta kita digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman lagi, wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad, di situ Muhammad, engkau di situ hillum bihadzal balad. Di sini arti hillum bihadzal balad itu artinya dihalalkan untukmu di kota ini. Kok maksud halal apa? Maka halal di situ kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya halal di sini Nabi SAW itu dibolehkan untuk berperang. Silahkan mau berperang kalau seandainya ada yang mengganggu engkau di kota Mekah ini. Tapi seumur hidup Nabi SAW hanya satu ya, terjadi peperangan, itu Fathu Mekah, perebutan kembali kota Mekah. Itulah seumur hidup dibolehkan. Nabi Pak, bukan kita ya. Kita nih apa? Ya. Jadi hanya Nabi yang boleh berperang. Itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah maksud dihalalkan untukmu di kota ini. Ya. Kemudian wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bapak di sini maksudnya Adam, Nabi Adam. Kemudian anak di sini adalah anak-anak Nabi Adam beserta cucu-cucu Nabi Adam. Namun di tafsir lain seperti ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya di sini maksudnya anak dan ayah secara umum. Tidak mesti Nabi Adam dan anak, tidak mesti. Tapi secara umum bapak dan anak, seperti itu. Demi bapak dan anak. Kita disumpah Pak. Artinya kita ini penting. Bapak dan Nabi Adam beserta anak-anaknya itu. Artinya Allah sudah bersumpah bahwasanya manusia ini nanti akan memberikan suatu dampak yang signifikan di bumi ini, dampak yang baik di bumi ini, ya seperti itu. Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Susah payah di situ kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya dari lahir sampai mati nyusah kowe. Dari dalam kandungan sampai nak mati nyusah kowe. Iya. Itulah dalam kandungan nyusah ke ibu kita 9 bulan, ada yang 9 bulan lebih, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan prematur Mati pun nyusah ke wong. Nyusah ke tetangga, nyusah ke kerabat. Mati ngubur ke juga. Memang hidup manusia itu dibuat kesusahan. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami terciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, yang baik. Ya, bentuk rupanya baik. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan, kami campakkan dia dalam tempat yang paling rendah-rendahnya. Itu neraka. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bentuknya paling bagus di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi bukan makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk yang paling taat? Siapa? Malaikat. Iya, 100 untuk Bapak sebelah kanan. Malaikat, Pak. Malaikat adalah makhluk yang paling taat, tidak pernah membangkang, yang sering bertasbih memuji Allah, tidak pernah letih, tidak pernah malaikat.
Tapi kalau seandainya kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk yang bagus, rupawan itu bukan jaminan seseorang untuk menjadi penghuni surga. Kaya, miskin, ganteng, cantik, jabatannya tinggi ataupun rendah, tidak ada jaminan dia untuk kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih kalah sama malaikat. Kalau seandainya kita itu mengaku diri kita itu alim, sudah beribadah banyak, sholat tarawih, ya, lebih dari 11 rakaat misalnya, puasa Senin Kamis, puasa Daud juga, sedekah juga, jangan sombong dulu. Masih ada malaikat. Masih ada malaikat. Jangan sombong. Nah, itulah pentingnya kita itu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang ketika beramal dan tidak usah pernah merasa cukup ketika beramal. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa cukup dalam hal harta, tapi kita tidak diperintahkan oleh Allah merasa cukup dalam amal, tidak diperintahkan. Bahkan sebanyak-banyaknya untuk beramal. Tapi dengan bagus ya, amalnya dengan bagus, dengan serius beramal itu, bukan asal beramal baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan lagi, ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka itu mengira tidak ada yang berkuasa atasnya? Makanya di sini Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya annal insana fi nafsihi wa quwwatihi yadhunnu an lan yaqdiru alaihi ahad. Bahwasanya ada manusia yang merasa dirinya itu kuat, merasa dirinya itu punya kekuasaan, dan mereka menyangka bahwasanya tidak ada yang menguasai dia, tidak ada yang lebih hebat dari dia. Wah, tidak seperti itu, Mas Bro. Tidak seperti itu. Kita kaya jadi presiden, kita kaya jadi menteri, kita punya ini, punya itu. Menjadi orang terkaya di Indonesia. Siapa orang terkaya di Indonesia? Hartono ya? Hartono, Pak. Pemilik gudang garam. Kalau udah salah ya, coba cek lagi. Udah salah Hartono. Pemilik gudang garam. Mau apa ya yang ngerokok ya? Nah, tapi tidak. Kalau tidak besar. Yang punya rokok dan rokok. Jadi sponsor klub bola pula di Italia, namanya Como. Gudang garam. Atau Jarum lah. Dulu Jarum. Dulu sepak bola Indonesia tuh sponsornya rokok, Pak. Masih ingat? Liga Jarum namanya. 2007. Liga Jarum. Sponsornya rokok. Waktu saya double winner itu ya. Nah, sekarang double di Liga 2. Liga 2 harusnya. Untung udah terdegradasi Liga 3 kemarin. Jadi jangan sampai kita itu merasa diri kita itu wah sudah punya sesuatu yang hebat, merasa tidak ada kekuasaan atau merasa tidak ada yang menguasai. Ada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat-ayat yang sebelumnya kita pelajari, itu ada kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib. Itu lebih hebat dari kaum Nabi Muhammad sebenarnya. Kaum 'Ad, ya, tinggi-tinggi badannya. Bisa buat tiang-tiang yang tinggi. Lah, uang kaum Nabi Muhammad ini Belamonian buat pondasi ini pasti. Nak beli lagi mahal pasti. Besar memang pondasi ini. Kaum 'Ad, sudahlah. Badan mereka besar. Makanya surah Al-Fajr yang kita pelajari kemarin itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum 'Ad, kaum Tsamud sebagai pelajaran untuk orang-orang Quraisy, ada yang lebih hebat dari kamu. Kaum 'Ad dan kaum Tsamud, ada lagi yang lebih hebat dari kalian, Firaun, raja Mesir. Lah kau raja Mekah, belum Saudi kan, masih Mekah. Firaun yang kaya, ditenggelamkan. Kaum Tsamud juga diazab, kaum 'Ad juga diazab dengan angin, kaum Tsamud diazab dengan suara guntur. Lah kita siapa yang lebih hebat? Pelajarannya untuk kita apa? Jadi sehebat-hebat kita, ada yang lebih hebat dari kita. Makanya tawadu, merasa diri kita tidak ada apa-apanya. Seperti itu, santai. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini orang-orang ini tadi ya, yang merasa diri dia kuat, merasa diri dia hebat, mengatakan apa? Yaqulu, mereka mengatakan ahlaktu malan lubada. Kami ini ya biasa menghabiskan harta-harta kami, katanya. Menghabiskan harta-harta kami. Ya. Dihabiskan. Mubadzir. Nah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah
dia tidak mengira bahwasannya tidak ada yang melihat dia menghabiskan harta. Apakah dia tidak tahu bahwasanya ada yang melihat? Mubazir itu Pak, disebut mubazir itu adalah ketika seseorang tersebut itu membelanjakan hartanya atau mengeluarkan hartanya itu dalam kemaksiatan. Mubazir, walaupun 500 perak. Mubazir. Tapi kalau seandainya dia mengeluarkan harta untuk ketaatan, tidak mubazir. Haji plus 250 juta, 300 juta. Tapi karena untuk ketaatan, maka tidak mubazir, tidak disebut mubazir. Karena untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubazir itu untuk yang kemaksiatan. Kalau sini singgung nih, apakah dia tidak mengira bahwasanya bahwasanya ada yang akan melihat? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya tentang kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan engkau itu punya penglihatan, dua mata, wa lisanahu wa syafatain, lisan dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami memberikan dua petunjuk. Ya. Kami memberikan petunjuk ya. Yang benar dan yang salah, ini seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang keutamaan-keutamaan dari Sang Pencipta. Diciptakanlah penglihatan, kemudian lisan, supaya apa? Supaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa diri dia itu mempunyai kekuasaan. Apakah ada seorang bos itu bisa memberikan penglihatan? Tidak ada. Bisa memberikan lisan? Tidak ada. Maka dari itu, jangan sampai ketaatan kepada bos itu melebihi ketaatan kepada manusia. Salah. Jangan sampai ketaatan kepada bos itu melebihi ketaatan kepada Allah. Sampai rela dia tidak mengerjakan sholat misalnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, itu melebihi batas namanya. Makanya Allah ceritakan, Allah ciptakan penglihatan, kemudian lisan, kemudian memberikan petunjuk benar dan yang salah. Ini Allah kasih nih petunjuknya, yang benar ini, yang salah ini. Diturunkan Nabi dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Kenapa Allah turunkan Nabi dari kalangan manusia? Supaya Nabi itu bisa dicontoh dengan mudah. Kalau Nabi dari kalangan jin, alangkah repotnya, cak mana nak jingoknya? Bentuk jin kita tahu kita. Ini bentuknya manusia Pak, jadi mudah untuk dicontoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan fala qatahamal aqabah. Dia tidak menempuh jalan yang sukar, tidak memendaki jalan yang sukar. Orang-orang yang cinta dunia, tadi kan yang disebutkan tadi, yang merasa kuat, yang punya kekuasaan, punya jabatan, itu cinta dunia. Orang seperti ini dia cenderung tidak mau menempuh jalan yang sukar. Sukar itu yang sulit. Gunung itu sulit, sukar. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa naik. Maka di ayat selanjutnya, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu itu jalan yang sukar itu atau jalan yang sulit didaki? Jadi Allah memberikan perumpamaan seperti gunung yang didaki. Kan tidak setiap orang bisa. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk mendaki gunung tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa saja yang sulit didaki oleh manusia, terutama orang-orang cinta dunia. Fakku raqabah. Pertama, fakku raqabah. Membebaskan budak. Di zaman Nabi SAW itu budak itu seperti barang, didapat dari harta rampasan perang. Jadi kalau menang perang ya, Palestina dengan Israel saja. Palestina menang ya, tidak perlu ada wanita jadi budak. Tapi bukan pembantu, salah dulu pembantu dikatakan budak. Karena budak itu levelnya lebih rendah daripada pembantu. Budak itu didapat dari hasil peperangan. Membebaskan budak zaman Nabi itu Pak mahal itu. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa membebaskan budak. Ini gunung yang pertama. Gunung yang pertama membebaskan budak. Makanya ada kisah lucu dari Ja'far As-Sadiq. Jadi ada kisah lucu nih. Tahun 286 Hijriah, Ja'far As-Sadiq, salah satu ulama, mempunyai seorang budak, laki-laki budaknya. Suatu ketika dia membawakan ceret ketuanya itu Ja'far,
Kemudian tidak sengaja beliau menumpahkan ceret tersebut di depannya si Ja'far. Kecipratanlah Ja'far tersebut. Marahlah dia. Emosi. Karena emosi tuh, lagi emosi. Belum nak ngomong ya. Tapi kata si budak tersebut, wahai Tuanku, ingatkah firman Allah dalam surah Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha. Surah Al-Imran ayat yang ke-134. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Oh iya, saya ingat. Jadi Ja'far tidak lagi marah ketika mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Oke, saya maafkan kamu. Ada lagi lanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai atau mencintai orang-orang yang berbuat baik. Seketika itulah Ja'far As-Shadiq membebaskan budaknya. Aku membebaskan engkau untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wah, gara-gara peristiwa minum kecipratan banyak kan di wajahnya, Ja'far As-Shadiq dibebaskan. Sudah bebas tanpa syarat. Kisah-kisah lucu seperti itu. Ini gunung yang pertama membebaskan budak. Kemudian al-it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan orang yang lagi musim kelaparan. Ini gunung yang kedua. Orang yang memberi makan ketika hari kelaparan atau musim kelaparan. Seperti orang-orang di Palestina lagi musim susah, kelaparan. Atau memang di suatu kampung memang dia itu rata-rata susah makan. Panen tidak jadi. Itu pahalanya lebih besar daripada kita nyumbang ke masjid. Makanya ini gunung yang kedua nih. Gunung yang kedua. Memberi makan orang ketika di hari kelaparan. Di Palestina atau di daerah Afrika tuh. Miskin, banyak nih miskin. Lapar terus. Tak semangkuk itu, boleh semangkuk dimakannya oleh orang Afrika. Air berebutan Pak di Afrika tuh. Ya, makanya negara yang paling banyak miskin di Afrika. Tapi karena kekuasaan Allah, ya, orang Afrika itu kuat-kuat fisiknya, larinya kuat, ya, fisiknya kekar. Makanya banyak pemain bola dari Afrika itu diambil oleh klub-klub Eropa karena apa? Fisik orang Afrika itu kuat-kuat. Sadio Mane, N'Golo Kante, walaupun N'Golo Kante itu pemain Prancis, tapi dia ada keturunan Afrika. Jadi yang hitam-hitam itu kuat Pak, kuat ya fisiknya. Nah itu gunung yang kedua. Gunung yang ketiga, yatiman dza maqrabah. Ya, memberi anak yatim, terutama kerabat kita sendiri, dulur kita sendiri. Nah, ini gunung yang ketiga yang sulit dicapai oleh orang, walaupun dia itu orang kaya. Kalau seandainya orang biasa, bukan kerabat, memberi makan anak yatim, pahalanya tidak besar. Tapi lebih besar lagi ketika anak yatim tersebut adalah kerabat kita. Karena memang tugas kita kerabat Pak. Tidak akan terjadi adanya panti asuhan kalau kerabatnya peduli. Tidak akan ada panti jompo kalau orang-orang atau kerabatnya peduli, terutama orang anaknya sendiri. Tidak ada panti jompo, tidak ada panti asuhan. Memberi makan atau mengasihi anak yatim terutama kerabat, itu pahalanya besar daripada mengasihi anak yatim biasa yang bukan kerabat. Dan yang terakhir, au miskinan dza matrabah. Memberi makan orang miskin yang paling miskin. Ya kalau punya TV belum semiskin itu. Motor. Miskin yang itu tidak bisa makan sehari itu. Kadang makan, kadang tidak sehari itu. Itu miskin itu. Makanya ketika kita itu membagikan zakat, itu harus kita pilih niat. Nah, kalau kita pikir zakat itu, kalau seandainya ada satu orang miskinnya, kalau pacak kasih ke galau ke dia, zakat itu. Kalau hanya satu orang miskin di kampung misalnya, kasih ke dia galau. Tidak usah dibagi nak ke panti asuhan sano, nak ke luar kota, tidak, kasih ke dia. Itu lebih utama. Kecuali kalau kata yang miskin, ya, baru kita cari tempat lain. Tapi kalau kasih ke galau, sama kayak zakat malah. Ini lembaga-lembaga zakat ini agak itu juga. Lembaga zakat itu, kalau ngasih orang miskin, itu jangan 100. Tidak bakal itu maju orang miskin, tidak bakal. Ngasih itu, nah berapa kebutuhan kamu 1 tahun? 1 bulan dulu kita hitung. Misalnya kebutuhan saya 4 juta, oke 4 juta. 1 tahunnya berapa berarti? 48 juta, kasih 48 juta. Itu lembaga
seperti itu harusnya. Bukan sebulan 100. Tidak ngangkat itu ekonomi. Tidak ngangkat. Mereka banyak Pak duit, tapi bingung untuk mana cara nyalurkannya tuh. Itu duit umat loh. Besar tanggung jawabnya. Miliar-miliaran ya. Itu harus disalurkan kepada orang yang tepat. Jangan ditimbun. Makanya orang yang pengelola zakat, amil zakat itu harus memang ahli dalam zakat. Kita kontrol setahun dikontrol bagaimana perkembangannya. Kalau seandainya dia itu bisa buka usaha maju, maka selesai. Zakatnya tidak usah dikasih lagi. Tapi kalau seandainya dia sudah berusaha untuk membuat usaha, buka usaha, ya, tapi tiba-tiba qadarullah di tengah jalan itu ada musibah, miskin lagi jadinya, dibantu lagi dia. Seperti itu. Kecuali kalau dia itu duit 48 juta tadi itu dipakai masing-masing, nah itu tidak usah dibantu lagi. Itu kan. Jadi sistem kita harus diperbaiki. Jadi orang yang sudah punya duit banyak atau diamanahkan uang yang banyak berpotensi untuk korupsi. Itu dana umat itu. Ada 4 gunung ya yang sulit didaki. Yang pertama membebaskan budak, yang kedua yaitu memberikan makan orang ketika musim kelaparan, yang ketiga yaitu mengasihi yatim terutama yang kerabat ini. Dan yang keempat yaitu memberi makan orang miskin yang paling miskin. Tuh, itu adalah 4 gunung yang paling sulit didaki oleh orang kaya yang cinta dunia. Yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya tadi. Nah, tapi kata Allah, tidak cukup hanya melakukan itu. Dia harus apa? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dia itu harus beriman. Tidak cukup dia itu nyumbang duit banyak, Cak Ronaldo, nyumbang ke Afrika, nyumbang ke Palestina. Tidak cukup nyumbang baik, tapi dia harus beriman. Wa tawasaw bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawasaw bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, dan itu adalah orang-orang yang golongan kanan. Tidak cukup Pak, Ronaldo tidak cukup. Orang-orang kafir yang berbuat baik kepada manusia, dia akan mendapatkan keutamaannya di dunia saja. Dihargai orang, dipuji orang, dihormati kedudukannya. Ronaldo ini baik, Messi ini baik, si Fulan ini baik. Tidak cukup. Tapi di sisi Allah dia tidak ada apa-apanya. Ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Sebaliknya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, orang yang kafir, itulah kelompok kiri sebelah sini ya. Alaihim narun muqsadah. Orang-orang yang kelompok kiri tadi akan masuk ke dalam neraka yang akan ditutupi, tidak bisa keluar. Orang yang ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, caknya Allah nak asar. Kisah. Ya. Selesai sudah tafsir surat Al-Balad. Semua bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak? Insyaallah lagi bulan depan kita akan lanjutkan lagi ke surat yang baru, yaitu surat Asy-Syams. Artinya matahari. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.